Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amri Channel dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi yang datang dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait dengan pengumuman rekrutmen terbuka atau lowongan kerja untuk posisi pendamping lokal desa tahun anggaran 2022. Jadi dapat kita informasikan bahwa Kemendes PDTT melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan surat pengumuman nomor 1779-SDM.03-9 tentang rekrutmen baru pendamping lokal desa atau PLD tahun anggaran 2022. Jadi di sini disebutkan dalam rangka pengisian kekosongan tenaga pendamping profesional atau TPP pada posisi pendamping lokal desa atau PLD tahun anggaran 2022, maka akan dilaksanakan rekrutmen baru TPP pada posisi PLD dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dalam surat ini. Pertama, ketentuan pengisian atau rekrutmen baru merujuk pada lampiran Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 40 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa bab 4 huruf C, nomor 2 tentang rekrutmen baru. Kemudian B, kualifikasi PLD, pendidikan minimal SLTA atau sederajat. 2, memiliki pengalaman dalam bidang pembangunan desa dan atau pemberdayaan masyarakat desa minimal 2 tahun. 3, diutamakan memiliki pengalaman sebagai kader pemberdayaan masyarakat desa atau KPMD. Yang keempat, mampu mengoperasikan komputer minimal program Microsoft Office, misalnya MS Word, Excel, dan PowerPoint, dan penggunaan internet. Yang kelima, sanggup bekerja penuh waktu dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas. 6, diutamakan penduduk desa di kecamatan setempat. 7, usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun pada saat mendaftar. Kemudian kita lihat tata cara pendaftaran. Jadi satu, pendaftaran dilaksanakan secara daring /online melalui website rekrutmen PLD 2022.kemendesa.go.id. Kemudian untuk melihat persyaratan dan kualifikasi, klik menu tombol persyaratan. Jadi kita buka dulu websitenya rekrutmen PLD 2022.kemendesa.go.id. Nah, kita akan buka websitenya, akan terbuka seperti ini. Jadi di sini di website ini ada beberapa menu. Yang pertama home, kemudian informasi, kemudian persyaratan, tugas dan fungsi, kemudian kita dapat melihat juga kuota dan honorarium. Kita lihat di tab informasi. Nah, di tab informasi dapat kita baca tahapan seleksi. Yang pertama, pendaftaran /registrasi. 1, isi form sesuai pendaftaran sesuai dengan kolom yang diminta. Nah, nanti pada link pendaftaran yang di sini daftar sekarang, kalau kita klik ini maka akan terbuka halaman seperti ini. Tetapi karena waktu pendaftaran belum dibuka, maka halaman ini masih kosong seperti ini. Waktu pendaftaran tanggal 28 September sampai dengan 2 Oktober 2022. Nah, nanti di sini akan ada kolom-kolom form yang akan kita isi, lalu ada form untuk mengupload persyaratan. Nanti persyaratannya seperti apa akan kita lihat. Kita kembali ke dalam halaman utama dari website rekrutmen ini. Nah, di sini tadi di informasi, kita kembali ke informasi pendaftaran. Yang kedua, mengunggah atau upload dokumen surat lamaran kerja beserta ijazah terakhir yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Yang ketiga, mengunggah atau upload dokumen lainnya yang diminta, yakni KTP dan atau surat keterangan domisili. Jadi yang pertama harus kita siapkan surat lamaran kerja yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Lalu kita siapkan scan ijazah terakhir, lalu kita siapkan juga scan KTP dan atau surat keterangan domisili. Nanti semua dokumen tersebut kita save, kita simpan dalam format PDF yang nanti akan kita upload pada saat mengisi form pendaftaran sesuai dengan link yang tadi telah kita buka. Kemudian selanjutnya di sini juga dapat kita lihat tahapan seleksi selanjutnya adalah proses seleksi pendaftaran. Nanti akan diseleksi oleh tim seleksi terkait dengan kelengkapan administrasi. Kemudian nanti selanjutnya pengumuman hasil pendaftaran, lalu tes tertulis, selanjutnya tes wawancara, selanjutnya penetapan hasil seleksi dan kontrak kerja dan penugasan. Nah, terkait dengan jadwal atau tahapan ini dapat kita buka pada pengumuman ini. Di sini telah ada pengumuman rekrutmen Jumat tanggal 23 September 2022, lalu penerimaan pendaftaran Rabu sampai Minggu tanggal 28 September sampai 2 Oktober 2022, kemudian seleksi administrasinya Senin sampai Rabu 3 sampai 5 Oktober 2022, lalu pengumuman hasil seleksi pada Kamis 6 Oktober 2022, lalu selanjutnya pemanggilan tes, seleksi tes tertulis dan lain-lain dapat kita baca secara lengkap dalam pengumuman ini. Nanti silahkan di-download pada link deskripsi video ini. Kita kembali kepada halaman website terkait dengan rekrutmen PLD. Kita lihat kepada tab persyaratan. Nah, di sini kita klik ini tab persyaratan. Seperti tadi telah kita sampaikan di awal. Lalu selanjutnya apabila kita berminat untuk mengikuti rekrutmen ini, kita dapat membaca atau mempelajari apa saja tugas pokok dan fungsi dari pendamping lokal desa. Nah, di sini dapat kita pelajari seperti apa tugas pokok dan fungsinya secara lengkap telah disebutkan di sini. Kemudian rincian tugas pendamping lokal desa seperti apa juga telah tercantum di sini, tinggal kita pelajari saja. Selanjutnya, sebelum mendaftar, pastikan juga kita mengetahui berapa kuota dalam kecamatan atau provinsi tempat kita berdomisili. Nah, di sini ada menu atau tab kuota, tinggal kita klik. Nah, maka di sini akan muncul berapa kuota per provinsi. Nah, di sini disebutkan provinsinya, kemudian kabupaten, lalu kecamatan, kemudian kuota per kecamatannya berapa akan tercantum di sini. Dapat kita lihat. Untuk provinsi-provinsi lainnya dapat kita klik di sini di menu ini, maka kita pilih provinsi apa. Misalnya kita lihat Aceh, maka akan tampil atau muncul berapa kuota di provinsi Aceh, kabupatennya apa, lalu kecamatan dan kuotanya berapa. Dapat kita cek di sini untuk mengetahui berapa kuota di daerah kita masing-masing. Lalu selanjutnya dapat kita lihat dulu berapa kira-kira honorarium yang akan nanti kita dapatkan ketika kita telah diterima sebagai pendamping lokal desa di Kemendes PDTT ini. Nah, di sini dapat kita lihat berdasarkan provinsi di tempat kita berada. Kita bisa pilih di sini, pilih provinsi. Misalnya kita pilih Jambi, maka akan muncul kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi Jambi dengan besaran honornya masing-masing. Barangkali demikian sekilas informasi terkait dengan pengumuman rekrutmen terbuka pendamping lokal desa tahun anggaran 2022. Selanjutnya dapat kita
pelajari secara lebih detail di website ini ataupun di surat pengumuman yang akan kita bagikan pada link deskripsi. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kurang jelas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe Amre Channel. Salam berdesa.